kewajiban masyarakat untuk berzakat ini kadang-kadang disalah artikan karena mereka belum pahamnya dengan zakat. Di dalam transparansi ini kita pertama begini Bu, dalam pengumpulan zakat itu tadi pertama kita pengumpulan dulu nih, belum pendistribusian. Pengumpulannya ini kita ada 4 UPC tadi dan tidak ada yang disetorkan tunai. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya Pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kembali di studio Tubabaku Streaming Radio. Karena kali ini kita akan membahas peran penting Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pemberdayaan masyarakat di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Kali ini Basnas hadir di Tubaba bukan hanya dalam pengumpulan zakat saja, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk membahasnya tentu saja saya tidak sendirian dan telah hadir bersama saya di studio Tubabaku Streaming Radio, yaitu Ketua Basnas Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Purwanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Pak Samsul ya Pak sebagai Ya. pengumpul dana zakat. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik dan semangat ya Pak ya. tentunya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Ya. semangat. Kemudian langsung saja Pak nih yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana Siap. sih Pak Basnas di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat? Silahkan. Basnas Tulang Bawang Barat berperan penting dalam memberdayakan masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melaksanakan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sosial dan ekonomi. Tapi kita punya beberapa cara untuk Untuk mensejahterakan masyarakat. memberdayakannya itu. Ada cara yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, karena kita ada beberapa program ekonomi kerakyatan ada, terus kemudian program ekonomi mikro. Kalau program ekonomi mikro ini diantaranya kita memberikan bantuan kepada pedagang kecil. Pedagang kecil. Iya, yang di kaki lima itu kan, ada pedagang bakso, ada pedagang Seperti UMKM ya Pak? UMKM. Iya, kita berikan bantuan modal 500.000 untuk tambahan modal mereka, dengan harapan dengan tambahan modal ini bisa mengembangkan, misalkan awalnya cuma dagang bakso, bisa ditambahi dagang es. Bisa berkembang. Berkembang lah, artinya iya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kemudian ada yang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini program ini dulu awalnya digagas oleh sekda kita, Pak Nofriman dulu kan. Jadi programnya begini, kita mensubsidi masyarakat yang punya kerjasama dengan BPRS Tani. Ya, dia kan mengajukan pinjaman 5 juta. Kemudian 5 juta ini kita verifikasi bersama antara BPRS Tani dengan Basnas. Kemudian setelah kita rekomendasi, dia berikan pinjaman 5 juta tanpa agunan. Basnas mensubsidi 150.000 tiap bulan angsurannya. Tiap bulan? Tiap bulan. Jadi alhamdulillah program itu juga sudah berjalan. Dari evaluasi yang kita dapat, ternyata pemberdayaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, membantu ya Pak? Membantu, karena masyarakat itu contoh. Misalkan saya tak tanya kan, Bapak kerjanya apa? Saya ada Pak, ada punya orang. Oh ya nggak apa-apa. Karena angsuran itu kan tinggal 300, yang 150 udah Basnas. Tak tanya, sanggup nggak bayar 300? Alhamdulillah. Sanggup. Setelah setahun kita evaluasi, luar biasa. Sangat membantu sekali. Membantu ya, sekali, ya. iya. Artinya ada program ekonomi kerakyatan, ada program
ekonomi mikro. Terus kemudian ada program melalui peternakan. Apa itu Pak program melalui peternakan? Peternakan yang pertama kita berikan bantuan kepada masyarakat. Itu masyarakat kita beri 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. 3 ekor kambing tapi betina semua. Betina semua. Nah, jantannya minjem aja lah gitu. Iya kan? Iya benar. Terus kemudian dari 3 ekor ini kita berikan 2 tahun, kita punya kontrak kerjasama PKS-nya selama 2 tahun. 2 tahun ini mengembalikan induknya, kemudian ditambah dengan infak yang 1 ekor yang berumur 6 bulan. Anaknya. Sisa anaknya itu menjadi pemilik penggadu, jadi pemelihara lah ya. Terus kemudian dikembangkan lagi kepada tetangganya. Maaf Pak, untuk 3 ekor kambing tadi ya Pak. Ya, ini ya. untuk 1 orang atau 1 orang. 1 orang? Iya. Diberikan 3. 3. Kemudian diwajibkan berinfak 1 ekor. Artinya Anaknya tadi. anaknya. Jadi di samping yang mengembalikan induknya juga dia berinfak 1 ekor. Sama dengan yang program ekonomi mikro. Itu kita titip celengan infak. Celengan infak. Jadi di tempat dia dagang itu ada celengan yang kita titipkan. Monggo silahkan berinfak, mempelajari masyarakat untuk berinfak apa 2.000, apa 1.000. Nanti setelah 6 bulan disetorkan ke Basnas. Seperti itu yang ekonomi pemberdayaan ekonomi masyarakat, supaya masyarakat bisa merasa manfaat daripada pemberdayaan itu. Terus kemudian kita program yang kedua adalah program untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Kita ada beasiswa. Beasiswa dari Basnas. Dari Basnas. Untuk tahun 2024 ini kita punya beasiswa yang untuk SD SMP 200 anak kali 1 juta. Wow. Gitu. Jadi 1 anak tuh mendapat 1 juta. mendapatkan 1 juta. Iya. Kuotanya ini dari Dinas Pendidikan. Artinya kita kuotanya enggak ya, kita kuotanya dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tahun 2024 ini 200 anak. Kemudian akan ada beasiswa cendekia. Apa itu? Untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Kebetulan kita ada 2 yang kita biayai, yang satu dari Unila, yang satu dari UIN. Dari UIN. Kita berikan 5 juta per semester. Per semester itu Pak? Per semester. Artinya kita berikan 5 juta, kalaupun misalkan iurannya sumbangan SPP-nya cuma 2 juta, ya nggak apa-apa, 3 jutanya untuk kopi, untuk segalanya sebagainya, untuk mendukung ini. Tapi kategorinya juga bagi orang yang tidak mampu, baik beasiswa untuk SD, SMP, untuk yang cendekia kita prioritaskan yang tidak mampu. Nah, mungkin itu Pak, spesifikasinya mungkin selain tidak mampu ada yang lain nggak Pak? Mungkin teman-teman ada yang berminat, siapa tahu ingin mendapatkan beasiswa dari Basnas. Prestasi juga. Jadi selain tidak mampu juga prestasi. Namanya beasiswa loh. Iya. Nanti kalau misalkan prestasinya kok menurun, ya kita pindahin kepada yang lain. Seperti itu. Jadi dia nggak netap dari awal nyampe lulus ya Pak ya, tergantung prestasinya itu juga. Karena juga, tapi alhamdulillah sejalan dengan program yang sudah kita gulirkan, bisa dikatakan 99% itu prestasinya naik semua. Ada 1, 2 aja lah yang kira-kira menurun kan gitu. Terus kemudian kita juga ada bantuan kesehatan. Jadi Basnas memberdayakan masyarakat begini. Masyarakat ini untuk yang sakit ini kadang-kadang kan ada yang sakit menaun, ada yang kronis, ada yang sakitnya tidak bisa di cover di wilayah kita, di Tubaba ini kita berikan bantuan. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung pasiennya ini mau dikemanain. Kalau pasiennya masih bisa diberikan pengobatan di Tulang Bawang Barat, ya kita kadang-kadang enggak sampai 3 juta gitu kan. Tapi kalau sampai operasi ke Jakarta dan sebagainya, kita 5 juta berikan bantuannya. Berarti itu tergantung penyakitnya. Juga, ya, penyakit ini nanti mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Puskes. Jadi yang menentukan ini kira-kira bakal dibantu berapa, ya dasar rekomendasi dari pimpinan Puskes setempat. Kemudian dari pimpinan Puskes ini nanti juga akan menyampaikan kepada kita kan, Pak ini cukup di sini saja dan sebagainya. Dengan harapan bantuan ini bisa membawa mereka untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Jadi kita berdayakan seperti itu. Manfaatnya juga langsung ada.
Kemudian kita juga memberikan bantuan untuk gizi. Gizi. Iya. Untuk balita atau Untuk balita, batita, dan bumil. Bumil. Iya. Program ini kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah, terutama program Sutanting. Ini kita kolaborasinya dengan Dinas Kesehatan dan KB. Berarti ada bantuan gizi juga khususnya untuk yang terkena stunting. Stunting, yang berdampak stunting. Kita tahun itu dapat 1.152 anak loh Yang terkena stunting. yang berdampak stunting. Oh. Terus yang baru-baru ini kita juga ada sekitar 500 sekian itu yang baru-baru ini. Iya. Kita berikan bantuan juga bagi mereka-mereka yang berdampak stunting. Terus kemudian peningkatan artinya pemberdayaannya seperti itu. Terus kemudian kita ada peningkatan kesadaran berzakat. Karena Apa itu? gini, masyarakat kan banyak yang belum tahu nih zakat itu seperti apa. Ya benar Pak. Nah, kewajiban masyarakat untuk berzakat ini kadang-kadang disalah artikan karena mereka belum pahamnya dengan zakat. Pak, saya udah berzakat. Loh, kemana zakatnya? Udah tak berikan langsung, Pak. Orangnya. Kalau orang memberikan zakat kepada mustahik itu namanya bukan zakat, Apa itu namanya? infak. Infak. Nah, artinya kewajiban yang mesti dia penuhi untuk berzakat belum terselesaikan. Belum Nah, ini memenuhi. perlu pemahaman, sehingga adanya pemahaman ini mungkin mereka nanti akan zakat yang benar itu adalah kepada Basnas Basnas. atau LAS. Las, apa itu las? LAS itu lembaga amil zakat, tapi bukan plat merah. Kalau Basnas kan plat merah nih, punya pemerintah kan. Jadi zakat yang benar itu adalah zakat melalui Basnas sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. Kemudian pemberdayaan ini dengan harapan masyarakat itu paham, oh iya, saya ini punya kewajiban untuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian manfaat dari zakat, infak, dan sedekah itu sendiri kembali kepada masyarakat. Nah, kan gitu kira-kira pemahaman ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian ada sinergi dengan pemerintah. Sinergi dengan pemerintah. Ya, karena kita kalau nggak bersinergi, kayak contoh nih, tahun 2022 penerimaan zakat saya baru 1,2 miliar. Setelah kita sinergi dengan pemerintah dalam rangka penguatan zakat yang dilakukan oleh Pak Sekda waktu itu dari 1,2 menjadi 2,7. Programnya kita dari pusat baru 1,5. Ternyata penerimaan kita bisa mencapai 2,7, artinya surplus. Waktu itu sudah heboh nih, wah surplus Basnasnya ini kita ada. Seperti itulah kira-kira. Nah, itulah beberapa program dalam rangka memberdayakan zakat kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa difahami oleh masyarakat itu ya, Bu. Nah, lanjut ya Pak ya. Siap. Siap. Boleh kayaknya diminum dulu Pak tehnya biar kita lebih semangat. Mohon dulu, kita minum dulu. Biar lebih semangat Pak. Insya Allah. Insya Allah. Nih Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan nih Pak, sumber dana Basnas ini terkumpul dari mana saja sih Pak? Kalau boleh tahu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi sumber dana zakat ini bersumber dari sekitar 92% itu dari ASN. ASN. Iya, sesuai kalau itu ada perbutnya dan ada edarannya, sehingga ASN ini ada kewajiban untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama dari eselon 2 dan 3 itu diwajibkan untuk membayar zakat 2,5% kali tukinnya. Tukinnya ya. Tunjangan kinerja. Ya. Kemudian untuk eselon 4 34 ini infak 50.000 yang disetorkan setiap bulan melalui UPZ. Jadi kami Basnas ini punya UPZ, unit pengumpul zakat kepanjangan tangan dari Basnas yang ada di pemerintahan. Yang pertama UPZ pemerintah daerah itu yang membawahi beberapa satker. Itu UPZ-nya ketuanya Bu Bayana. Asisten 1 ya dulu, waktu sekarang saya. Kemudian UPZ Dinas Kesehatan
karena dinas kesehatan ini kan ASN-nya banyak nih, Iya. ya kan? Jadi ASN-nya yang dinas kesehatan ini yang di luar eselon 3, eselon 34 itu membayar infak 50.000 Setiap bulannya itu, Pak? setiap bulannya, ya. Kemudian dinas pendidikan, sama aja, dinas pendidikan itu yang eselon 23 itu potong tukit, yang lain juga membayar infak 50.000. Kemudian Kementerian Agama, Kemenak. Kemenak itu membayar zakat pada setiap bulan, karena kalau Kemenak masih zakatnya yang banyak. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan dari tahun 2024 itu sumber dananya. Terus kemudian ada yang tadi sekitar 8% itu dari masyarakat. Dari masyarakat 8%-nya. Iya, 8%. Terus kemudian ada beberapa masyarakat itu yang punya usaha kan, Iya. kayak punya klinik, klinik ada beberapa klinik yang sudah membayar zakat kepada Basnas. Iya. Ini perlu pentingnya peran kepada masyarakat untuk Iya. menyampaikan informasi itu tadi. Iya. Di sini perlu saya sampaikan bahwa penerimaan zakat di tahun 2024 ini ada beberapa penerimaan, ada perorangan, ada kemudian 4 UPC tadi itu. Iya. Perlu disampaikan satu-satu apa totalnya aja? Boleh, Pak. Enaknya gimana, dimpan satu-satu boleh, totalnya juga boleh. Iya. Kali kalau penerimaan dari Dinas Pendidikan itu totalnya 797.060.000. Dari Sekretariat Daerah yang ini yang saya sampaikan tadi ada UPZ Pemda tadi itu totalnya 885.295.791 rupiah. Penerimaan zakat fitrah, jadi kan ada, kalau zakat fitrah kan setahun sekali ya. Iya. Nah, tapi itu kan kita ada penerimaan dari semua satker jadi satu kalau itu, Iya. nggak sendiri-sendiri, termasuk dari Kementerian Agama. Penerimaan zakat fitrah tahun 2024 190.105.000 rupiah. Kemudian ada penerimaan zakat dari Dinas Kesehatan 219.800.000 rupiah. Penerimaan Kementerian Agama 63.015.000 rupiah. Ada penerimaan dari klinik, ada juga dari perorangan. Yang perorangan nggak perlu saya sebutkan ya Bu ya, karena ini ada Pak Sekda jadi sponsor. Sponsor beliau zakat perorangan, zakat mal. Total penerimaan 2.233.133.293 rupiah. Itu total penerimaan. Ditambah dengan saldo kas tahun lalu. Ya, jadi per 31 Desember 2023 jadi kita punya saldo kas 301.766.255 rupiah. Banyak juga ya, Pak ya? Lumayan ya. Alhamdulillah, itulah sumber dana yang diperoleh dari ASN dan ada dari masyarakat, kemudian ada dari perusahaan, dari klinik yang alhamdulillah sudah bisa kita himpun. Hanya tahun ini agak menurun karena ada beberapa hal. Tahun ini malah menurun ya, Pak ya, tahun ini? Menurun. Besarnya di tahun 2024? 2024 itu 2,7. Nah ini 2024 itu yang sekarang ini. Yang menurun. 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 Yang 2023. Oh, iya, Yang 2023 yang waktu itu 2,7. Berarti ya. Kemudian gimana sih Pak caranya Basnas ini bisa berkolaborasi dengan instansi mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin seperti instansi pemerintahan atau swadaya masyarakat ataupun sektor swasta? Berkolaborasinya. Ya. Jadi kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini karena kami ngerasa 90% loh duitnya ASN ini. Pertama, yang kedua kami juga plat merah. Ya. Plat merah. Jadi nggak mungkin kita mau meninggalkan pemerintah daerah. Kami dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan tetap kolaborasi dengan pemerintah. Contoh ini dalam pembuatan RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan,
Itu tadi kami sampaikan bahwa kami harus kolaborasi dengan satker-satker, dengan sekda, dengan terakhir dengan apa, kalau kemarin masih PJ Bupati Bu Hajah Zaidirina, terus kemudian baru kita kirim ke pusat untuk mendapatkan rekomendasi. Itu perencanaannya. Terus kemudian dari pengelolaannya, misalkan kita ada proposal masuk dari masyarakat, kita tidak langsung memberikan kepada masyarakat. Kita harus melalui, kalau sakit, melalui puskesmas dan melalui camat. Berarti harus berkoordinasi. Iya, nggak boleh kalau dia sendiri cukup datang, nggak tahu ada teman media, Pak ini saya minta bantuan. Oh enggak, kita luruskan dulu kan. Kita sampaikan bahwa perlunya ketemu sama Pak Lurah, Kepala Tio, Pak Camat, semua setelah mendapatkan rekomendasi kita verifikasi. Setelah verifikasi, oh ini layak mendapatkan bantuan. Akhirnya kita juga mendistribusikannya bukan sendiri. Mendistribusikannya, camat hadir, terus kemudian Kepala Tio hadir, pimpinan puskes hadir, polisi juga hadir untuk bersama-sama memberikan penguatan di situ. Itu kira-kira seperti itu. Untuk yang bidang bersama. Itu yang bidang kesehatan. Kemudian ada lagi bantuan. Gimana nih rumah mau roboh? Nah, itu kan. Kita mesti juga kolaborasi. Proposalnya juga harus ditandatangani Kepala Tio. Yang mengajukan proposal itu bukan yang bersangkutan tapi Kepala Tio. Rekomendasi camat. Terus kemudian direkomendasi juga oleh dinas sosial, sehingga kita pas memberikan bantuan turun emang kebersamaan gitu. Kita kolaborasinya dengan pemerintah selalu ada dan tetap harus sesuai prosedur. Iya, kita juga misalkan ini ada proposal masuk, terus kita lihat dulu di RKAT. Misalkan di RKAT, oh ada programnya misalkan untuk bantuan bedah rumah misalkan. Oke, kita rapat dulu, rapat pimpinan, memutuskan. Setelah memutuskan, kita dasarnya adalah RKAT, kemudian rapat pimpinan, baru kita verifikasi ke bawah ke lapangan. Iya. Nah, kalau mungkin untuk kayak misalnya nih Pak, ada masyarakat yang terjadi atau terkena bencana, mungkin seperti kemarin banjir atau angin kencang, itu juga mendapat bantuan dari Basnas. Siap, iya. Jadi kemarin belum lama ini kan kita ada bencana alam. Jadi kita juga ada programnya. Program bantuan bencana alam. Program ini kita kalau program bencana alam itu kan karena tidak mesti sama lah ya tahun ini dengan tahun lalu. Mungkin tahun lalu banyak banjir dan sebagainya, tahun ini tidak. Kita mesti ada anggaran yang untuk ini. Kalau bencana alam ini luar biasa nih. Kerjanya luar biasa, lebih cepat lagi. Jadi tidak ada ditunda-tunda. Hari ini misalkan ada kejadian, ya Basnas hari ini sudah siap. Kalau Basnas dalam Bawang Barat, alhamdulillah siap. Harus standby. Jadi kita kadang-kadang ada paket kayak kemarin ya, kita berikan paket sembako. Terus kemudian ada, kalau yang di Gudang Ratu kemarin itu ada 11 kelompok tani yang sawahnya terkena banjir. Akhirnya kita berikan bantuan 500.000 per kelompok, sekitar 5.500.000 kita berikan bantuan. Untuk yang lain yang bantu rusak-rusak ringan dan sebagainya, kita berikan bantuan paket sembako. Alhamdulillah juga berjalan. Basnas langsung turun saat itu langsung juga, turun saat itu. Jadi kejadiannya malam, paginya kita sudah turun. Langsung cepat gesit. Iya, alhamdulillah kalau bencana alam. Nah, kemudian nih Pak, mungkin manfaat dari kolaborasi ini untuk masyarakat atau untuk Basnas sendiri apa nih Pak menurut Bapak? Manfaat untuk kolaborasi ya. Dulu. Ada di pertanyaannya, Pak? Iya. Ada. Nomor berapa? Nomor 4. Manfaat dari kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi kesadaran, manfaat, tantangan. Tambahan tadi. Ya. Tambahan guys. Oh ini tambahan tadi. Iya. Manfaat dari kolaborasi adalah yang pertama, kita selalu bersinergi ya, karena dengan harapan setelah kita berkolaborasi ini, penyampaian kepada masyarakat, terutama ya kepada masyarakat yang membutuhkan ini, tidak harus dari Basnas sendiri. Kadang perlunya teman-teman media juga gitu kan. Nah, media kan
kadang-kadang nih teman-teman media juga malah lebih aktif dari kita. Untuk penyebaran informasi. Penyebaran informasi, cara untuk mendapatkan bantuan seperti apa. Iya. Teman-teman wartawan jangan salah loh, Bu. Itu lebih mantap lagi itu. Kadang-kadang informasinya lebih cepat. Iya. Kemudian kadang-kadang beliau sendiri nih, Pak, ini ada keadaan seperti ini dan sebagainya. Gimana bisa dibantu atau enggak? Nah, ini kan kadang-kadang perlunya adalah kolaborasi dengan teman-teman, baik teman media, apalagi dengan pemerintah. Kalau dengan pemerintah wajib hukumnya ada kalau kolaborasi. Iya. Wajib ya, Pak, ya. Wajib, tidak bisa tidak, karena bagaimanapun ya kita adalah plat merah. Iya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Pak, di tahun 2024 kemarin sudah ada berapa banyak sih Pak yang diberikan bantuan oleh Basnas? Oh iya. Tahun 2024 kita ada beberapa program, ada juga yang pengeluaran di luar program. Di luar program. Ada, karena kita juga mesti sampaikan pengeluaran yang di luar program, kayak mungkin keperluan kantor dan sebagainya itu kan, ya harus kita. Untuk tahun 2024 kita ada 5 program ini kita ada pengeluarannya. Yang pertama pengeluaran di bidang kemanusiaan. Nah, kalau bidang kemanusiaan itu diantaranya ada bencana alam, bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada yatim piatu dan piatu, terus bantuan kepada disabilitas, terus ada bantuan stunting, itu yang kemanusiaan. Itu totalnya 957.123.500 rupiah. Di bidang pendidikan ada beasiswa itu ada yang beasiswa untuk SD, SMP dan MTS, kemudian ada beasiswa untuk perguruan tinggi, kemudian ada beasiswa non akademik. Non akademik seperti apa itu? Non akademik itu bagi masyarakat anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga. Olahraga apa aja ini, Pak? Iya, kalau mereka berprestasi kita berikan fasilitas beasiswa. Jadi mungkin dia karate, mungkin gitu kan. Baik itu untuk yang tingkat SD, SMP atau sanawiyah. Hingga totalnya Rp318.790.000 rupiah. Terus di bidang ekonomi, itu tadi yang kita sampaikan, ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi mikro, dengan harapan bisa membantu peningkatan, terus ada kambing dan sebagainya. Itu kita keluarkan Rp145.995.000 rupiah. Terus di bidang kesehatan kita keluarkan Rp365.413.223 rupiah. Ini kesehatan ini dalam rangka bantuan orang sakit yang paling banyak. Bantuan orang sakit. Terus kemudian kita juga memberikan prioritas pembuatan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada program itu BPJS kesehatan ya. Kemudian ada program BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan yang banyak ini kita berikan kepada tenaga honor yang berada di Pemda. Berarti diberikan BPJS ketenaga kerjaan oleh Basnas. Oleh Basnas. Kita biayai. Terus kemudian kita juga ada membiayai BPJS tenaga kerja bagi tenaga penyuluh Kementerian Agama. Itu juga kita biayai. Lihat di situ untuk yang masuk kategori program kesehatan. Terus di bidang dakwah advokasi ini ada Rp137.300.000. Jadi di bidang dakwah ini kita ada memberikan reward kepada qori-qoriah terbaik. Jadi misalkan ada qori MTQ tingkat provinsi itu kan, kita ngirim, terus kemudian mereka dapatkan prestasi, kita berikan reward pertama. Yang kedua, karena dalam rangka pemanfaatan khotbah Jumat itu kan, khotbah Jumat itu kan sekarang ini materinya yang selama ini mungkin banyak kita ketahui belum ada materi zakat, paling sholat, haji dan sebagainya gitu kan. Nah, kita kemarin kerjasama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, mengadakan pelatihan khotib Jumat. Oh, jadi ada pelatihannya? Ada pelatihannya kemarin itu. Kita gunakan anggaran itu dengan harapan nanti setelah ada pemateri ada peserta ini yang punya prestasi yang baik, materinya itu akan disebar
ke seluruh masjid mushola dengan harapan materi bisa muncul khotbah Jumat, harapannya membantu masyarakat mengingatkan yang belum zakat, infak dan sedekah. Itu kita ada programnya. Waktu itu kita anggarkan 137.300.000 rupiah, itu termasuk juga reward bagi anak-anak yang berprestasi di MTQ. Total anggaran yang kita keluarkan 1.924.621.723 rupiah. Ini yang program. Terus kemudian ada pengeluaran di luar program. Apa itu, Pak? Yaitu di sini ada non program 148 juta, ini untuk kayak pengadaan alat kantor, kemudian untuk kami kan setiap tahun ini rapat Rakornas ya, Rapat koordinasi rapat nasional ya, ini juga dibiayai dari situ. Kita kemarin yang tahun ini Rakornasnya di IKN, kami sudah mendului tahu IKN. Jadi Bapak udah ke sana nih? Sudah, kami sudah ke IKN dalam rangka Rakornas tahun ini, tahun 2024. Terus kemudian ada hak UPZ. Ya, UPZ itu kan punya hak 5%. Ada memang aturannya itu, ada 5% haknya UPZ itu juga harus kita berikan. Kemudian ada hak amil dan operasional. Hak UPZ itu 104.814.000 rupiah. Jadi ada hak UPZ ini karena UPZ itu pengumpul zakat itu di masing-masing UPZ kan saya punya 4 nih, punya hak 5%. Terus kemudian ada hak amil dan operasional. Jadi kami ini punya hak amil, Bu. Hak amil itu kegunaannya untuk keperluan kantor, operasional kantor, terus kemudian gaji staf. Masuk ke situ ya, Pak? Masuk ke situ, itu ada 243.900.500 rupiah. Terus kita ini dapat dana hibah. Dana hibah. Basnas ini. Nah, Basnas hibah yang tahun 2023 itu keluarnya pas 31 Desember. 31 Desember. 31 Desember. Terus kemudian dikeluarkan mau digunakannya di 3 Januari kalau nggak salah 2024. Itu pernah jadi temuan itu. Kok ada duit? Iya. Nah, itu ya nggak boleh, sebetulnya itu nggak boleh lagi terjadi. Makanya saya minta kepada Pemda kemarin, tolonglah jangan dipepet-pepetin, nanti jadi temuan. Terus kemudian dana hibah yang tahun 2023 50 juta, dana hibah yang 2024 100 juta. Itu juga kita keluarkan di 2024. Kemudian ada kelebihan bayar. Kelebihan bayar. Jadi Dinas Kesehatan itu sudah dipotong 50.000, dia masih jadi dipotong yang pejabatnya ini, yang pejabatnya kita ada kelebihan bayar karena pejabatnya ini bayar zakat juga bayar infak. Double. Akhirnya setelah ketahuan, kita kembalikan aja infaknya. Jadi kembalikan lagi. Jadi yang pejabat itu kita kembalikan dari Dinas Pendidikan sebanyak 23.050.000 rupiah. Total pengeluarannya 2.554.651.223. Itulah total pengeluaran. Sedangkan pemasukannya tadi karena nggak mencapai ini karena ada, tapi kita punya saldo. Nah, maaf Pak, mungkin tadi kan ada tentang pelatihan khotib. Kalau boleh tahu itu di mana Pak pelatihannya? Pelatihannya waktu itu dilakukan di Pondok Pesantren Al Mujadid. Daya Murni. Itu untuk pelatihannya setiap tahun, setiap bulan atau gimana Pak? Enggak, itu kita melihat anggaran. Waktu itu memang kita alokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan, karena kalau khotib ini tidak dilatih, tidak diberikan pelatihan, khotbahnya nggak berubah-berubah, cuma itu aja. Nih, kita punya materi supaya masyarakat ini sadar zakat. Karena begini, saya juga di tahun 2024 itu telah membuat 102 UPJTU. 102 UPJTU. Karena apa Mbak? Karena di dalam, kalau kita tidak segera buat UPJTU ini, nah harapannya di 102 UPJTU ini semua bisa khotbah. Nah kan gitu di masjid-masjid itu. Harapannya UPJTU ini juga berjalan karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011
pasal 28 ini kan ada aturan yang mengatur. Jadi barang siapa dengan sengaja, baik perorangan ataupun kelompok, mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah, kemudian mendistribusikannya tanpa mendapat rekomendasi Basnas, maka ada ancaman pidananya. Oh, ada ancamannya. Ancaman pidana 1 tahun 1 tahun. ataupun Ya. denda 50 juta. Makanya kami bersama dengan waktu itu masih Pak Sekda Ya. turun ke bawah untuk melegalkan OPZ yang ada di Tio. Ditiup. Karena takutnya apa? Mereka sudah capek-capek Iya. ngumpulin zakat, tahu-tahu ada Kesalahan teknis. masalah. Ada yang belum punya rekomendasi, Iya. waduh jadi masalah. Jadi akhirnya kami bersama Pak Sekda waktu itu langsung mengukuhkan 102, Langsung turun langsung. iya langsung turun 102 Tio untuk menjadi OPZ Tio. 102 itu yang ada di Kabupaten Tulang Kabupaten. Barat. 102. Luar Alhamdulillah. biasa sekali ya Pak ya, berarti sangat bermanfaat sekali. Insya Allah iya. Nah, kemudian nih Pak, sejauh ini nih, selama Iya. ini ada nggak sih tantangan yang dihadapi Basnas dalam menjalankan misi atau program-program tadi? Iya. Tantangan ya untuk. Jadi tantangan yang sangat selalu kita hadapi ini, pertama, kesadaran dan partisipasi masyarakat ini masih jauh yang kita harapkan Sampai sekarang nih Pak. sampai masih? sekarang. Jadi perlu adanya sosialisasi. Iya, sosialisasi. Dengan apa kita bisa menyampaikan program yang transparan, kemudian program itu untuk menyentuh kepada masyarakat. Kita kan butuhnya supaya kesadaran dan partisipasi masyarakat ini muncul. Iya. Kalau enggak, ya kita kalau enggak selalu ya kita ngomongin zakat. Kalau ada yang mengatakan ini kok yang diomongin itu aja sih, nggak ada yang lain lah gitu. Karena Iya. kita ini sebenarnya pengen masyarakat itu tahu tahu tentang zakat itu Zakat. seperti apa. Karena butuhnya pengertian dulu. Iya. Karena kalau tanpa mereka punya kesadaran, nggak punya partisipasi, ya berat juga kita. Iya. Ini karena kedepannya kan tidak harus ASN aja. Ya masyarakat juga harus ikut serta ya, Pak, Harus, ya. karena target dari pusat ya, untuk kita ini ada 2 targetnya. Yang satu on balance sheet itu yang dikelola oleh Basnas. Basnas. Dikelola oleh Basnas, itu targetnya tahun ini 4 miliar. 4 miliar. Target di Sementara- tahun 2025. 24. 25 Pak. 25 ya, 25 4 miliar. Sementara tahun 2024 kita baru masuk 2,2 miliar. 2,4 lah ya. Iya. Tuh. Nah, kemudian target dari pusat ini yang on balance sheet 4 miliar, tapi yang off balance sheet 14 miliar. 14 miliar. Kemudian target ini yang menentukan bukan kita, tapi dari pusat, dari hasil riset. Alhamdulillah kalau 2024 yang on balance sheet-nya, yang off balance sheet ya, on balance sheet-nya kita capaiannya 21 miliar. 21 miliar. Ya, ini yang dikelola oleh masyarakat, terdiri dari zakat dan kurban. Zakat dan kurban. Kurban, ya. Jadi kemarin laporan terakhir kita ke Basnas RI yaitu tadi kita punya on balance sheet-nya 2,4 miliar, off balance sheet-nya kita punya 23 miliar. Alhamdulillah target terpenuhi. Alhamdulillah. Nah, itu kan teman yang belum terpenuhi yang on. Makanya kita untuk segera punya program baru. Kita punya program baru nih. Apa nih Pak programnya? Kan ini beliau yang memegang program Boleh ini. diceritakan nih Pak, atau Oh, iya. dikasih tahu nih programnya apa? Oke, ini Bu. Jadi sesuai dari hasil rakornas yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasannya ada target-target yang memang harus dicapai oleh Basnas Tulang Barat. Salah satunya adalah on balance. Jadi sekitaran 4 miliaran. Nah, sedangkan di tahun 2024 ini baru di angka 2, sekian miliar kan gitu. Artinya apa? Basnas Tulang Barat untuk mewujudkan itu perlu adanya sebuah inovasi-inovasi yang harapannya itu bisa terwujud kan gitu. Nah, selain itu juga ketika target itu terwujud, harapan kita itu bisa lebih luas lagi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kan gitu, terutama
untuk mustahik. Mustahik itu orang yang memang layak untuk diberi, kan gitu. Nah, selain itu juga kenapa tadi ada edukasi yang disampaikan oleh Pak Ketua, terutama edukasi kepada UBZ, pelatihan untuk khutbah, kan gitu ya. Itu dalam rangka untuk memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim khususnya itu untuk sadar zakat itu muncul, kan gitu Bu. Karena kita sesama muslim sudah tahulah bahwasannya rukun Islam itu pada poin zakat itu lebih dulu daripada puasa, kan kita terolat lukat patsa mojo. Artinya apa? Zakat itu sebenarnya lebih dulu daripada puasa ketika bicara masalah rukun Islam, kan gitu Bu. Makanya inovasi-inovasi itu terus kita kembangkan sesuai perkembangan zaman. Kita melakukan inovasi karena kita banyak masyarakat yang notabene banyak menggunakan gadget, maka kita permudah untuk zakat, infak dan sedekah bisa melalui gadget, kan gitu. Nah, itu ada aplikasinya Pak? kita berbasis web. Jadi berbasis web. Jadi sahabat masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia, kita sudah ada website yang memudahkan masyarakat untuk berzakat, berinfak, bersedekah, bahkan berdonasi melalui link Basnas Tulang Bawang Barat. Satu, itu bisa melalui basnastubaba.my.id. Nah, ini masyarakat bisa melalui aplikasi ataupun berbasis web pembayaran. Jadi pembayaran bisa melalui Alfamart, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Kiris, bisa menggunakan Shopee, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga masyarakat bisa langsung, saya ingin sedekah subuh lah, misalkan rutinitas sedekah subuh setiap subuh misalkan 5.000 boleh ya. Jadi ketika istiqomah sedekah subuh dalam Islam jelas ya, ada malaikat turun ke bumi ini setiap subuh itu memberikan sebuah rahmat. Ya, membuat rahmat. Ada juga yang musibah itu berbarengan. Ya, kalau toh kata Pak Menteri Agama yang sekarang ini antara bala dan sedekah itu balapan lah kalau bahasa Jawanya ya, balapan ya. Siapa duluan nih? Kalau toh dulu sedekahnya, maka bala ini tertolak. Mental kan itu kan. Nah, karena salah satu manfaat sedekah adalah sebagai tolak bala, kan gitu. Makanya bisa dilihat masyarakat yang gemar bersedekah itu untuk mendapatkan sebuah musibah itu sangat kecil. Dan Allah juga sudah berjanji, barang siapa yang bersedekah maka akan berdilipat gandakan rezekinya, kan gitu kan. Kan sampai 70 kali lipat. Artinya apa? Ketika masyarakat kita gemar bersedekah, saya yakin lambat laun itu menjadi muzaki, orang yang berzakat, tidak lagi menjadi mustahik. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi, orang yang menerima zakat itu tadi dikasih celengan gitu kan, ya, supaya ada dalam jiwanya itu untuk bersedekah, berinfak. Harapannya ketika infak 1.000 itu Allah akan lipat gandakan, kan gitu. Kalau toh secara matematikanya kita, matematikanya manusia, wah nanti berkurang dong, saya kasih kan gitu kan. Tapi matematikanya Allah berbeda. Allah sudah berjanji akan melipat gandakan yang bersedekah, kan gitu Bu. Nah, inilah salah satu ikhtiar kita untuk berinovasi, memberikan sebuah kemudahan-kemudahan. Jadi tidak hanya masyarakat Tulang Bawang Barat saja yang bisa bersedekah, tapi seluruh dunia bisa. Nah, khususnya Indonesia bisa ya. Selagi ada HP, laptop, ya, PC, ketika mengunjungi basnastubaba.my.id itu bisa bersedekah. Sedekah terserah melalui Alfamart boleh, melalui OVO boleh, Kiris boleh, perbankan boleh, virtual akun boleh. Gitu Pak. Lengkap ya Pak. Lengkap pokoknya. Iya. Nah, bisa.
Nah, itu Bapak berarti kalau Iya. ingin berzakat nggak harus nunggu mau ngumpulin di mana nih. Kadang kan bingung ya Pak ya, Iya, apa iya, harus ke iya. kantor Basnasnya apa kemana? Ternyata dimanapun dan kapanpun asal ada internet, Ya, Ya. betul. bisa ngakses web atau aplikasi tersebut. Iya. Perlu juga saya sampaikan Bu, Apa itu Pak? program baru kita ini baru kita, Tubaba, yang lain Baru belum, launching. baru launching. Oh. Kemudian kabupaten yang lain juga belum gitu. Baru ini pertama kali launching gitu Pertama Bapak. launching. Luar biasa sekali ya Pak. Karena Ya. oleh-oleh dari Rakornas itu. Oleh-oleh. Oleh-oleh dari IKN. Oh, IKN. Iya. Iya, betul. Oleh-oleh dari IKN. Masih semangat nggak nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung aja ya Pak ya. Iya. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, ada nggak sih peran dari masyarakat yang mendukung Basnas untuk menjalankan misi-misi atau program-program tersebut tadi? Alhamdulillah, peran serta masyarakat dalam mendukung Basnas Tubaba dalam menjalankan misinya sangat penting. Penting. Sangat penting sekali untuk memastikan keberhasilan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat. Artinya tidak hanya menerima manfaat aja gitu kan, tapi juga sebagai Ikut berpartisipasi juga. berpartisipasi sebagai muzaki. Karena tanpa adanya muzaki, ya mungkin kita untuk menggalang dana zakat, infak dan sedekah agak berat. Alhamdulillah, tapi ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam mendukung Basnas Tubaba. Apa itu Pak? Yang pertama, menunaikan zakat. Nah, harus Wajib. menunaikan zakat ini bagi masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan yang sudah cukup nisabnya ya. Nisabnya cukup, diharapkan untuk bisa menunaikan membayar zakat kepada Basnas. Itu yang pertama. Kemudian sosialisasi dan edukasi masyarakat berperan dalam menyebarkan informasi. Karena kan informasi ini juga sangat dibutuhkan nih. Iya benar Pak. Kalau nggak ada informasi, kadang orang tuh diam-diam aja zakat tuh opo. Iya, nggak tahu kan, nggak Pak. tahu. Kemudian saya ini hartaku udah segini nih, wajib nggak untuk bayar Iya, zakat? masih bingung ya Pak. Masih bingung. Kemudian ada yang kesadarannya baru setengah-setengah kan. Nah ini Setengah-setengah. tahu-tahu rezekinya bagus. Ada yang panen semangka sampai berapa ratus juta. Kemudian karena belum paham, akhirnya tidak Tidak berzakat. bisa berzakat. Nah Itu mungkin malah lupa nih Pak. Iya, jadi kan kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada mereka agar mereka punya peran, gitu kan, peran. Jadi ada masyarakat yang sudah wajib zakat tapi belum berzakat. Ini kan karena kurangnya informasi, makanya informasi itu sangat dibutuhkan. Menginformasikan Basnas tentang kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang individu, keluarga yang membutuhkan bantuan baik. Jadi membutuhkan baik yang menerima itu informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Contoh, kalau ada orang sakit, ini bukan hanya 1 2, ada orang sakit, terus kemudian ada rumah yang sudah tidak layak huni. Ini banyak masyarakat yang menginformasikan ke kita. Tahu-tahu sudah dikasih gambarnya nih. Wah, ini rumahnya ada yang waktu itu rumahnya tinggal robohnya aja. Tinggal robohnya aja. Tahu-tahu baru ada teman-teman, ada baik dari masyarakat yang menyampaikan kepada kita, akhirnya kita realisasikan untuk dibedah bersama dengan para turtio. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak menginformasikan baik, informasi yang baik atau informasi yang kurang baik, kalau masyarakatnya nggak berperan, sama aja kita tidak bakalan tahu. Karena belum tentu kepala itu juga tahu. Walaupun ada aparatur TIO, juga mungkin ya aparatur TIO ini belum tahu program Basnas juga. Iya, kita juga pun mungkin kurang tahu nih Pak kalau misalnya Basnas ini bisa membantu hal-hal seperti itu. Mungkin Iya. kan pikiran orang Basnas tentang zakat doang nih mungkin gitu Iya. kan ya. Karena kurangnya informasi tadi. Betul. Jadi kadang-kadang malah begini informasi yang didapat baik. Jangankan ini kepada masyarakat ya, kepada ASN pun sendiri gini. Basnas ini paling ya judulnya sembako. Iya. Gitu kan. Ada bencana alam, sembako. Ada apa. Artinya karena beliau ini belum paham dengan program. Itu juga kita maklumi, dan kami dari Basnas sendiri juga nggak pernah misalkan kok ini Basnas cuma sembako, terus kita sakit hati enggak. Kita ini perlu kita lebih semangat lagi. Terus memberikan masukan dan umpan balik. Jadi misalkan nih ada masyarakat yang rezekinya lagi bagus,
ayo dikit-dikit loh ini supaya berzakat gimana Iya. caranya. Kemudian mereka akan memahami, oh iya zakat ini dikembalikan kepada mustahik. Yang awalnya kami ini sebagai mujaki ya memberikan zakat, infak dan sedekah, terus kemudian diterima oleh masyarakat lagi yang menerima sebagai mustahik. Itu juga perlu adanya peran masyarakat. Kemudian sinergi antar komunitas. Nah ini kalau yang tak bilang ada LSM, ada apa ini kan kita perlu bersinergi dalam rangka memberikan informasi, baik informasi baik ataupun informasi yang kurang baik. Kita juga adanya butuh peran serta masyarakat dan lembaga kayak LSM dan sebagainya. Untuk penyebaran informasi tersebut Informasi ya. terutama, iya. Nah kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak dari Basnas ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana zakat? Iya, betul Bu. Jadi karena ini dana umat ya, agak riskan sebetulnya ini. Artinya kita juga harus memberikan pertanggungan jawab secara dunia dan akhirat. Ya, Ini yang perlu. Karena apa? Kita salah menggunakan juga, ya mau nggak mau kita dosanya akan kita ambil di akhirat nanti kan. Langsung dicatat nih Pak sama Ya Allah, iya. Jadi salah sedikit langsung dicatat. makanya selalu kita hati-hati adanya RKAT, adanya rapat pimpinan, adanya SOP. Ini kan semua untuk membuat supaya ada transparansi. Jadi di dalam transparansi ini kita pertama begini Bu. Dalam pengumpulan zakat itu tadi pertama kita pengumpulan dulu nih, belum pendistribusian. Pengumpulannya ini kita ada 4 UPC tadi dan tidak ada yang disetorkan tunai. Kita maunya setornya di bank aja. Transfer. Ada nggak ada di istilahnya di Basnas ini tunai nggak ada. Kita Jadi maunya tidak menerima tunai. tidak menerima tunai. Kita harus transfer aja. Kemudian dari 4 UPC itu, kalaupun pada satu saat kita membahas program, kita undang. Ayo kita kumpul dulu, bahas program. Jadi beliau ini tahu programnya. Jadi jangan UPC ini cuma narikin uang aja terus setoran. Enggak, kita UPC ini kita ajak kebersamaan untuk membahas program. Biar tahu juga ya Pak ya. Tahu dia, untuk apa ini duitnya ini, Iya. gitu kan. Setorannya berapa ya, monggo setorannya kan dari masing-masing UPC. Terus kemudian kita ajak bertemu bersama membahas program sama membahas pendistribusian untuk penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran kita ini menggandeng audit internal. Audit internal. Jadi kita ini ada audit dari KAP, KAP apa itu Pak? Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik. Ya, karena yang kalau dari inspektorat nggak bisa, kita punya kantor akuntan publik yang diaudit setahun sekali. Jadi setiap tahun nih Pak ya? Diaudit kami. Alhamdulillah tahun 2022, tahun 2023 kita WTP. WTP apa itu? Wajar tanpa pengecualian. Oh, Predikatnya WTP. Dan itu setiap tahun juga saya sampaikan kepada pemerintah nih. Ini hasil audit kami, gitu kami laporan. Laporannya, Pak, ya? Nah, ya gitu. Per tahun. Yang tiap triwulan 3 bulan sekali, kami ini ada laporan keuangan yang harus disampaikan kepada pertama Pemda melalui Kapakesra, yang kedua Kementerian Agama, yang ketiga Basnas Provinsi dan Basnas Pusat. Setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus kemudian sistem keuangan Basnas ini sudah mempergunakan SIMBA, Sistem Informasi Basnas, online itu. Online. Kemudian kita juga di tahun 2024 ini dari hasil akreditasi itu kita mendapat predikat akreditasi A. A kita. Sangat baik nih Pak. Sangat baik. Itu baru di Provinsi Lampung itu baru 3. Baru 3. Tubaba, Sawaran, Kota. Masya Allah, dan Tubaba masuk predikat A. Sangat baik. Akreditasi sangat baik. Itu alhamdulillah. Kemudian kita juga ada audit dari syariah. Karena kan begini ya, dalam mendistribusikan uang Basnas ini harus ada 3 aman. 3 aman. Aman syar'i, berarti kan kita sesuai dengan syariahnya.
aman regulasi sesuai dengan regulasinya, aman NKRI, tidak membuat heboh masyarakat, Yeah. kan itu. Jadi ada 3 aman itu. Makanya kami ada audit yang namanya audit syariah pada tahun 2023, karena yang 2024 ini belum, kita mendapat nilai 94,34. Udah hampir 100% nih Pak. Iya, kita nilainya artinya predikatnya itu kita mendapat poin nilai 94,34, dan yang poin di atasnya itu baru 1 pesawaran. Kita di bawah pesawaran 1 aja, 1 tingkat. Karena pesawaran Nomor 2 lah Pak. iya nomor 2. Kebetulan guru kami Bu. Ya. Gurunya nomor 1, Iya, nomor 2. Yang lain belum. Oh, belum. Jadi itu kan kita ada beberapa. Terus kemudian dari laporan audit KAP ini kita akses ke laman kantor digital Basnas Tubaba, Kap Tubaba Basnas Go ID. Jadi laporan rekap semua keuangan itu ada di situ. Ada di web itu ya Pak? Ada di web itu. Artinya kita bukan yang ditutup-tutupi Iya. semuanya. Insya Allah aman semua Pak, ya? Aman ya. Jadi kita aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Itu dalam pendistribusian. Terus ada platform digital Tubaba aktif membagikan kegiatan pendistribusian di Instagram di kantor digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Dengan adanya kegiatan ini mungkin masyarakat untuk memantau langsung penggunaan dana zakat seperti di kegiatan penyaluran JIS, zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Basnas Tubaba. Artinya kita ada Instagram ya. Boleh nih Pak, mungkin dikasih tahu apa nih Instagramnya. Instagramnya Pak? Ya, ada beberapa platform jejaring sosial milik Basnas Tulang Bawang Barat ya. Sahabat-sahabat pendengar dimanapun berada ya. Jadi platform jejaring sosial ada Instagram, ada Facebook, terus ada YouTube, terus ada TikTok, dan kita ke depan memang akan menjaring jejaring sosial yang memang menjadi idola atau pengguna khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat kan gitu ya. Artinya ketika memang platform jejaring sosial itu digunakan oleh masyarakat, maka kita akan masuk di situ kan gitu. Itulah yang bisa dilihat oleh masyarakat, dan silakan diikuti ya. Diikuti jejaring sosialnya agar masyarakat juga tahu update-nya. Kalau toh nggak mengikuti pasti nggak tahu kan gitu kan. Makanya ikutilah jejaring sosial Basnas Tulang Bawang Barat agar tahu update-update-nya. Terus selain itu juga ada platform digital tadi yang saya sampaikan ya, untuk masyarakat bisa melihat langsung melalui HP-nya sambil scroll melihat. Terus edukasinya di dalamnya juga ada. Terus ada saya tambahkan Pak Haji tadi terkait satu nisab ya, artinya ketika kewajiban zakat itu harus dilakukan, bagaimana sih ngitung zakatnya kan gitu ya. Nah, di website tersebut sudah ada kalkulator zakatnya. Sudah ada. Jadi masyarakat nggak usah bingung, wah aku piye wes cukup satu nisab belum gitu kan, sudah wajib zakat atau belum. Silakan gunakan kalkulator zakatnya yang ada di website Basnas Tulang Bawang Barat. Jadi ketika menggunakan kalkulator zakat ini insya Allah valid dan sesuai syar'i, sudah jelas bahwasanya apakah Bapak itu sudah wajib zakat atau belum. Silakan gunakan kalkulator zakat yang ada di website basnastubaba.my.id, ada di kaptubaba.basnas.go.id juga ada. Terus untuk transparansi terkait update pendistribusian itu tadi itu juga ada di basnasnews.com. Jadi semuanya di situ terkait kegiatan-kegiatan Basnas Tulang Bawang Barat, selain dari sahabat-sahabat media yang mempublikasikan kan gitu, sehingga masyarakat bisa full melihat ya dari rumah masing-masing kegiatan Basnas. Jadi secara transparansi insya Allah tetap kami usahakan. Terkait untuk Simba, kita sudah terintegrasi Mbak. Jadi Simba itu sistem keuangan Basnas yang sudah terintegrasi dengan Basnas RI, sehingga apapun yang dilakukan itu sudah termonitoring oleh Basnas RI.
Makanya Langsung, ya? langsung Bu. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi, semuanya floor bisa dimintai pertanggungjawabannya. Makanya perlu ada KAP tadi ya, KAP tadi untuk menguatkan. Terus ada selain KAP tadi kan Syariah. ada dari syariahnya juga, sehingga alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, kita memperoleh akreditasi A. Sangat baik tadi. Alhamdulillah. Nah mungkin juga kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tahu nih Pak, kemana sih dana Basnas ini gitu, bisa melalui link itu ya Pak ya? Iya, bisa Di sana melalui. ada semua lengkap. Ada semuanya Dicari lengkap. insya Allah ada. Insya Allah Ya. ada Iya. semuanya. Insya Allah ada. Iya. Nah mungkin terakhir nih Pak, Iya. untuk pesan-pesan atau ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Tulungagung, silakan Pak. Iya. Jadi sebelum saya menyampaikan pesan dan pesan, ingin saya tambahkan. Boleh. Jadi begini, di sistem informasi Basnas, kalau mau misalkan benar enggak ya, saya tak coba dulu. Boleh. Boleh. Ibu, zakat apa infak 5.000 aja, nggak usah banyak-banyak. 5.000, terus kemudian sampaikan kepada, setelah 5.000 masuk ke rekening ya, Ibu laporkan aja ke Basnas, saya infak 50.000, kasih nama dan nomor telepon. Nama, nomor telepon. Nggak nyampe 5 menit, begitu diinput sudah. Nanti dari Basnas pusat itu sudah ada jawabannya. Terima kasih Ibu telah membayar infak 5.000. Langsung masuk otomatis langsung itu nggak nyampe 1 menit lah pokoknya. Nah itu awalnya pernah dicoba oleh Pak Sekda. Pak Sekda, saya mau zakat nih, gue mau zakat, mana nih rekeningnya, kasih. Terus notifikasinya langsung turun. Itu artinya dengan program SIMBA, Sistem Informasi Basnas, karena belum semua loh Bu. Belum semua ada program ini. Program bukan, artinya di Basnas Provinsi Lampung sendiri itu belum semua menggunakan SIMBA. Karena apa? SIMBA ini operatornya sangat susah. Operatornya itu harus dididik di Jakarta dulu kan. Alhamdulillah kami sudah, waktu pelatihan tak suruh pada berangkat kan. Dari Bandar Lampung ada nih. Alhamdulillah kita sudah menggunakan operator SIMBA. Alhamdulillah pertama. Yang kedua, sebelum saya sampaikan juga, ini ada program unggulan baru. Apa itu Pak? Itu jadi gini. Program Basnas dalam program pendidikan itu tadi sudah saya sampaikan, ada program bedah sekolah. Bedah sekolah. Iya. Jadi ada bedah sekolah itu maksudnya begini. Awalnya juga saya ragu, kenapa ini kok jadi dibiayai oleh Basnas, nggak pakai dana dak. Karena gitu kan. Karena itu sekolah SD negeri, bukan SD swasta. Ternyata memang nggak bisa dibiayai oleh dana dak. Dan akhirnya Pak Sekda waktu itu, udah kalau kita gunakan program bedah sekolah. Bedah sekolah yang kolaborasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Akhirnya insya Allah tahun ini, dalam waktu dekat ini, saya akan bedah sekolah di Gilang Tunggal Makarta ya. Gilang Tunggal Makarta SD di Lambu Gibang. Kemudian bedah sekolah itu anggarannya kita anggarkan 60%. Yang 40% adalah infak dari lingkungan. Nah, itu bukan sumbangan lah ya, infak ini karena program zakat. Alhamdulillah program itu kita akan realisasikan tahun ini di SD Gilang Tunggal Makarta. Nah untuk bisa masuk ke dalam bedah sekolah nih Pak, mungkin ada kriterianya nih Pak, tersendiri gimana? Kriterianya adalah emang sekolah itu tidak layak dipakai karena ternyata sekolah itu baru setelah kita verifikasi nggak layak untuk takutnya malah yang sekolah di dalamnya itu kembruan atapnya gitu kan, roboh atapnya gitu kan. Nah jadi kita upayakan dulu untuk sekolah itu dengan program bedah sekolah. Bedah sekolah. Tapi kenapa program bedah sekolah? Karena di RKAT ada. Kita buat RKAT-nya ada untuk program bedah sekolah, terus kemudian hasil keputusan rapat, kemudian rapatnya juga tidak hanya dengan pimpinan, baik dengan kepala sekolah, kepala TIO, kepala komite, kita adakan rapat bersama untuk pembahasan program bedah sekolah. Alhamdulillah tahun ini kita adakan program bedah sekolah. Itu program baru di tahun ini ya Pak ya? Tahun ini.
yang pernah saya lakukan di tahun 2023. Oh, sudah pernah dilakukan? Pernah. Jadi ada sekolah yang sekolah ini sekolah TK Pertiwi Di mana itu? di Daya Sakti. Oh, di Desa Sakti. Bukan hanya roboh, jadi udah gini. Benar-benar udah ambruk. Udah ambruk. Alhamdulillah kita renovasi. Tapi kalau bedah sekolah ini bukan full dari Basnas, Iya. tetap harus menggali infak daripada masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah megah. Dan udah beroperasi lagi nih, Pak? Udah beroperasi. Luar biasa. Masya Allah. Artinya kan yang bahasa, Basnas itu cuma apa modelnya sembako, Iya, itu karena belum iya. Belum mengerti ya, udah ya, belum mudah-mudahan nanti bisa dimengerti oleh masyarakat banyak. Terus kemudian harapan dari Basnas untuk masa depan dalam memberdayakan masyarakat adalah untuk masa depan yang memberdayakan masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemudian masyarakat yang bisa mandiri, sejahtera, berkeadilan sosial. Basnas Subaba berharap dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi masyarakatnya bisa mandiri. Itu tadi karena apa? Sebetulnya kalau potensi zakat di Tulang Bawang Barat ini sudah kita bisa ambil, kita gali, insya Allah nggak ada lagi orang miskin itu yang ada di Tubaba. Benar. Ya, karena potensi zakat itu sebenarnya luar biasa, hanya belum tergali oleh Basnas. Nah, karena makanya peran serta masyarakat dibutuhkan dengan harapan bisa menggali potensi. Ini contoh saya kasih soal contoh. Ada masyarakat ini yang panen semangka. Itu di Margodadi. Itu panen semangkanya bisa mencapai 800 juta untungnya. 800 juta. Itu kan sudah punya kewajiban untuk membayar zakat karena nisabnya sudah masuk. Nah, ini kan perlunya peran serta masyarakat untuk bisa, terus kemudian kita juga memberikan edukasi dan motivasi kepada peserta muzaki. Wah, ini luar biasa potensinya. Makanya kami punya tiuh zakat untuk percontohan di Margodadi. Jadi contoh tiuh zakat. Tiuh zakat yang ada di Tubaba kita buat di Margodadi untuk di Kecamatan Tumijajar. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke tempat yang lain. Amin. Kemudian kita memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan kesadaran sosial yang lebih tinggi melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak dan pengguna teknologi yang inovatif, karena udah zamannya sih ya sekarang. Kalau kita nggak pakai teknologi yang inovatif ya mungkin ketinggalan kita kan. Ketinggalan jauh ya kita. Makanya ya alhamdulillah Tubaba ini sudah memulai untuk Provinsi Lampung baru kita. Apalagi kan saat ini apa-apa serba online. Iya. Makanya ya alhamdulillah kemarin juga dapat apresiasi di program kita ini. Tapi program ini tidak mungkin berjalan tanpa dorongan semua pihak. Nah, ini kan kita harus butuh kolaborasi dengan semua pihak untuk program-program yang kita buat ini bisa berjalan dengan baik. Perlunya kesadaran dari masyarakat juga ya. Dan ingin memastikan bahwa dampak pemberdayaan yang diberikan kepada bertahan lama dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya masyarakat bisa menikmati apa yang kita perbuat ini. Mudah-mudahan melalui podcast dari Kominfo ini bisa membantu kami, Bu. Membantu kami bisa mensosialisasikan program-program yang ada di Basnas ini. Masyarakat bisa banyak yang tahu, terutama bagi ASN. Mudah-mudahan ASN juga bisa mengerti dengan program-program Basnas. Basnas itu apa, programnya apa, dan sebagainya. Duitnya dari mana, kemana. Nah, ini bisa terjawab, insya Allah, Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, baik Bapak, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialektika kita kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi informasi kepada kami. Kami harap bisa hadir lagi nih Pak di lain waktu. Insya Allah. Untuk bahas topik yang lain yang lebih menarik. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Amin. Dan mungkin jika ada nih masyarakat yang ingin berkomentar atau ingin mencari tahu seperti apa sih Basnas, program kerjanya seperti apa, dan
uang zakat ini kemana saja, mungkin bisa hubungi di nomor 0822 7993 5116 atau bisa juga mengunjungi website resmi dari Basnas Kabupaten Tulungagung Barat. Baiklah Tua Baku, saya Selindini Amran sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.